Selamat pagi, Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya merasa terhormat untuk membawakan materi di webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Agus, kemudian Bu Fani, kemudian eh, dari RPN gabung sudah mempercayakan saya membawakan materi di pagi ini. Jadi langsung saja. Untuk materi saya di pagi ini adalah alternatif penggunaan bahan bakar kompres natural gas atau mungkin disingkat CNG pada industri perkebunan. Ini tadi sedikit CV saya yang tadi sempat di-mention oleh Pak RD. Saya memang dari 2015 sampai 2020 itu bekerja di AGI atau mungkin Samator Group. Kemudian dari 2020 sampai sekarang saya itu bekerja di PT Baterai Abadi Gas. Jadi saat ini saya terfokuskan hanya untuk gas CNG, kompres natural gas. Kalau sebelumnya itu juga gas, tapi variasi gasnya lebih banyak. Seperti itu. Kemudian pada materi saya kali ini itu saya bagi di dua fase. Jadi fase pertama itu saya sedikit mengenalkan mengenai apa sih itu CNG. Kemudian fase kedua nanti kita akan sedikit berhitung terkait soal efisiensi gitu. Karena kan memang tujuan webinar kali ini adalah kita pengen tahu nih CNG itu dapat seberapa persen untuk efisiensi cost penggunaan untuk produksi di perkebunan. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah CNG. CNG itu apa sih? CNG itu adalah singkatan dari kompres natural gas, yang artinya adalah natural gas yang dikompres atau dimampatkan dengan tekanan sebesar 200 sampai 250 bar. Nah, perbandingannya, ilustrasinya adalah satu ban mobil itu ketika kita ngisi di SPBU itu kan sebesar 40 PSI. Nah, sedangkan 1 PSI itu sama dengan 0,06 bar. Jadi dalam satu armada pengangkutan CNG itu setara dengan kalau saya hitung kalkulasinya sekitar 2.500-an ban mobil. Jadi tekanan yang ada dalam satu unit itu adalah tekanan yang sangat besar, tetapi hal itu sudah ditahan dengan tabung silinder baja yang dia sebenarnya spesifikasinya itu sampai 300 bar. Nah, itu gas CNG. Kemudian komponen yang ada di dalam gas CNG, jadi setiap kita kita bicaranya itu sumber-sumur. Jadi setiap sumber-sumur yang ada di Indonesia ini itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Ini saya tampilkan adalah salah satu contoh analisa gas yang ada di salah satu sumur saya di perusahaan saya, gitu kan. Eh, Analisa ini kalau mungkin dibandingkan dengan sumur yang lain akan berbeda. Cuman mayoritasnya itu komponen utama dari gas CNG itu adalah dua, gas metan dengan gas etan. Dengan gas metan itu sebesar 80 sampai 90% kandungannya. Kemudian sisanya adalah gas etan, kemudian sisanya lagi adalah hidrokarbon. Kita sebut hidrokarbon karena itu adalah impurity gitu. Tadi Pak Edi sempat mention bahwa apa sih bedanya CNG dengan LNG gitu kan. Eh, LNG liquid natural gas itu adalah CNG yang mengalami proses eh, dua kali proses. Yang pertama adalah proses impurity, jadi kandungan-kandungan hidrokarbon ini akan dihilangkan dan kemudian akan dicairkan ke dalam bentuk liquid gitu. Berbedanya dengan CNG. CNG ketika dalam satu satu pengangkutan itu dia masih berupa gas yang dimampatkan. Beda dengan LNG. Seperti itu. Nah, eh, berat jenis CNG itu akan lebih ringan daripada udara bebas. Perbandingannya 0,05 sampai 0,80. Jadi ketika andai kata gas itu keluar di dalam atmosfer atau ruang terbuka, gas CNG itu akan langsung mudah
terangkat di atmosfer. Berbeda dengan mungkin LPG ataupun gas metan lainnya. LPG itu massa jenisnya lebih berat ketimbang udara bebas. Jadi dia ketika keluar di udara bebas atau atmosfer, dia akan cenderung ke bawah, akan cenderung turun. Itu sedikit perbedaannya. Kemudian di dalam CNG ini satuan kita menggunakan satuan kalor. Kalau di LPG itu adalah kalori. Kalau kita menggunakan gross heating value. Jadi dalam gross heating value dengan satuan BTU, British Thermal Unit. Di sini ini asal dari mana? Asalnya adalah dari perhitungan kalkulasi seluruh analisa gas. Seperti itu. Jadi setiap sumur, setiap mungkin asalnya gitu akan berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Kemudian ini setelah ini saya slide-kan perbedaan kalori CNG dengan bahan bakar lainnya. Saya di sini mention untuk 3 bahan bakar non CNG, ada CNG, ada LPG, ada solar dan ada batu bara. CNG memiliki perhitungan kalori panas itu 10.000 kilokalori per kilogram. Jadi sebenarnya kalori ini itu sangat pas, sangat sempurna untuk proses produksi di skala industri gitu. Berbeda dengan LPG. LPG memiliki kalori 11.200 kg kalori. Kalori ini sebenarnya tinggi. Jadi untuk proses produksi itu terlihat tidak akan efektif dan efisien. Contohnya seperti ini, Bapak ada ada motor semisal Matic. Matic itu sebenarnya cukup untuk kita isi menggunakan premium. Tetapi ketika Bapak atau Ibu mengisi menggunakan Pertamax, di situ akan terlihat boros. Mesinnya itu overspec. Sama dengan ketika menggunakan CNG atau LPG. Beberapa industri yang terkonversi dari LPG ke CNG, dia testimoninya, oh iya Mas ini ternyata selama ini saya terlalu besar untuk konsumsi LPG-nya. Berbeda dengan solar. Solar itu memiliki kalori 9.063 kilokalori per liter. Kalorinya akan lebih rendah ketimbang CNG atau LPG. Jadi konsumsinya, volumenya dia akan lebih besar. Konsumsi ketika nanti akan dikonversikan apple to apple, konsumsi solar ini akan jauh lebih tinggi. Sama dengan batu bara. Batu bara juga memiliki kalori sangat rendah. Ini batu bara grade C kalau saya nggak salah ingat. Jadi dia memiliki kalori 6.000 kilokalori per kilogram. Jadi kalori ini tingkat kalori ini sangat berpengaruh dengan kuantitas atau volume bahan bakar yang akan digunakan untuk proses produksi. Seperti itu. Kemudian ini kelebihan dari CNG. Bahan bakar ini jelas lebih ramah lingkungan karena dia hanya menggunakan sedikit CO2. Kemudian saat ini itu sudah banyak beberapa perusahaan atau bahkan sektor rumah tangga sekalipun sudah beralih ke CNG daripada bahan bakar sebelumnya yang mungkin sebelumnya LPG ataupun solar ataupun batu bara, cangkang dan sebagainya. Saat ini sudah mulai mengetahui oh ternyata CNG itu kelebihannya banyak gitu. Yang pertama ada ramah lingkungan, jelas karena bahan bakar CNG ini bebas timbal dan belerang. Jadi tidak ada hasil emisinya itu juga lebih bagus ketimbang menggunakan solar atau batu bara. Kemudian tidak mengandung B3 karena bahan CNG ini tidak meninggalkan residu atau sisa pembakaran baik di mesin, di cerobong ataupun di udara bebas. Maksudnya di asap. Kayak gitu. Safety. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa masa jenis gas CNG ini lebih ringan daripada udara bebas. Meskipun sebenarnya kita tidak boleh menganggap remeh hal ini. Di dunia CNG, safety adalah nomor 1. Semua hulu sampai hilir itu kita selalu mengandalkan safety. Meskipun pada prinsip gasnya saja itu sudah safety, tapi kita tetap mengutamakan dari K3 itu. Kemudian more value. Jelas harga yang lebih murah
ketimbang bahan bakar yang lain, kecuali di batu bara. Untuk batu bara memang kita tidak bisa melihat value-nya dari segi cost. Nanti akan saya jelaskan di slide terakhir terkait value-nya antara CNG dengan batu bara. Harga lebih murah saat ini LPG maupun solar ataupun MFO, residu untuk oil gitu, itu harga jauh lebih tinggi. Apalagi setelah pandemi ini selesai, harga LPG sangat melambung tinggi, harga solar juga fluktuasinya masih naik turun di angka 15.000 up, bahkan ada yang 25.000. Jadi CNG saat ini menjadi primadona bagi kalangan industri sampai rumah tangga sekalipun untuk penggunaan bahan bakar untuk produksinya. Nah, aplikasi yang dapat digunakan oleh gas CNG. Jadi beberapa industri maupun rumah tangga yang tadi saya sebutkan untuk menggunakan CNG itu ada beberapa mesin. Yang pertama terkait boiler. Jadi boiler ini gas CNG digunakan di boiler itu fungsinya untuk memanaskan air yang kemudian itu menghasilkan steam, kemudian steam dipadatkan, akhirnya keluarlah steam yang bertekanan untuk proses produksi. Kemudian yang kedua adalah burner. Burner itu jadi gas CNG itu bertekanan, meskipun tekanannya itu tergantung dari eh, kebutuhan kebutuhan proses produksi. Dari tekanan 250 bar yang tadi saya sampaikan, itu kemudian kita kecilkan dengan sistem namanya PRS, Press Reducer System, kemudian hingga mencapai suatu tekanan tertentu yang dibutuhkan, terutama mungkin burner, biasanya itu sekitar 3 sampai 5 bar untuk proses produksinya, kemudian api itu digunakan untuk proses produksi, macam-macam. Ada mungkin langsung pembakaran, atau mungkin dia untuk pemanasan, sangat bervariatif. Kemudian untuk oven dan kompor itu asumsinya mirip dengan oven dan kompor yang ada di rumah Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi oven digunakan untuk pemanasan, kompor itu ya mungkin untuk memasak. Itu biasanya dua hal ini untuk industri food beverage. Kemudian tungku. Tungku di sini sebenarnya ada instalasi burnernya, tapi tungkunya ini mungkin untuk industri pelelehan seperti itu. Kemudian kendaraan bermotor yang saat ini tren itu yang mungkin di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya itu bis BBG. Jadi BBG itu sebenarnya menggunakan gas CNG juga. Bahkan armada kami pun saat ini sudah beberapa terkonvensi menggunakan CNG. Seperti itu. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah bagian alur proses produksi CNG dari yang pertama adalah sumber, kita sebut sumber-sumur. Itu jelas saat ini adalah semua sumber-sumur di Indonesia adalah milik Pertamina. Dari pihak swasta tidak boleh untuk eksplorasi sumur. Jadi semua sumur Indonesia ini milik Pertamina dan kita beli sumber dari Pertamina. Meskipun pada akhirnya sumber ini kita beli dan secara dedicated itu kita olah di mother station. Jadi stasiun pengolahan milik perusahaan. Setiap trader CNG dia memiliki mother station, tetapi sumbernya itu berbeda-beda. Dan kebetulan di perusahaan saya itu kita meminta bahwa satu sumber itu hanya untuk milik kami. Itu kemudian dalam mother station itu kita ada 4 fase. 4 fase. Yang pertama kita masuk di fase separator, itu untuk memisahkan air, hidrokarbon, fraksi berat, dan gas-gas impurity yang lainnya. Jadi maksudnya agar gas-gas impurity yang tidak berguna, yang tidak dibutuhkan untuk produksi, itu sudah bisa kita hilangkan. Kemudian kita filter kembali untuk memisahkan partikel padatan, mungkin batu, kemudian residu-residu dari bawah bumi, dari perut bumi gitu. Dengan maksud juga agar lebih bersih. Kemudian kita deresan unit, jadi ini kita keringkan kembali gas agar ketika kita kirim, ketika kita gunakan di pengguna itu gas
tidak terlalu banyak mengandung air. Seperti itu. Kemudian kita mampatkan yang tadi saya sampaikan. Jadi mampatkan gas CNG itu dari tekanan 200 sampai 250 bar. Ini fluktuatif tergantung kondisi dalam pengisian. Kemudian kita tracking ini tabung CNG yang dimampatkan itu kita bawa. Model tracking di dunia CNG itu ada ukuran 5 feet, ada ukuran 10 feet, kemudian 20 feet, 40 feet, dan 45 feet. Kita nyebutnya 40 jumbo. Kelima jenis ini berbeda-beda kapasitas, berbeda juga karakteristiknya, tergantung dari kebutuhan pengguna. Mungkin ketika pengguna itu kebutuhan kecil, volume kecil, mungkin itu kita cukup kirim dari 5 feet atau 10 feet. Tapi kalau kebutuhan agak besar, agar untuk rotasi penggunaannya armada itu tidak terlalu sering, mungkin kita kirim yang 40 feet. Jadi hal ini itu fleksibel tergantung dari volume harian dari pengguna. Kemudian setelah tracking ini sampai ke lokasi, itu kita turunkan untuk mencapai ke tekanan yang dibutuhkan penggunaan, entah itu boiler, entah itu burner, atau tungku, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi tadi yang slide sebelumnya saya sampaikan. Jadi sumber gas, kemudian masuk ke dalam gas dry unit agar lebih kering, kemudian dikompres ke dalam truk, kemudian kita distribusikan. Kemudian setelah sampai ke dalam pengguna, di sini kita masukkan ke dalam PRS untuk diturunkan tekanannya, kemudian barulah digunakan untuk pengguna. Seperti itu. Nah, di dalam prinsip CNG, semua trader, semua vendor CNG itu prinsip utamanya adalah jaminan continuous supply agar proses produksi itu tidak berhenti karena supply berhenti. Jadi di lokasi pengguna itu biasanya trader CNG itu mendedikatkan operator. Jumlah operator tergantung dari jam kerja pengguna. Kalau semisal 3 shift, ya kita dedikatkan 4 orang. 3 masuk, 1 libur. Kalaupun cuma 1 shift, ya 1 operator akan berjaga full standby sesuai dengan jam kerja pengguna. Jadi operator ini tugasnya untuk mengoperasikan PRS, untuk menjaga stok itu yang terutama. Kemudian operator akan berkomunikasi dengan petugas trader yang berada di mother station untuk mengatur pengiriman supply. Ketika tekanan tertentu, ketika stok gas itu kondisi tertentu, operator akan menginfokan ke dalam petugas yang di mother station untuk meminta kiriman selanjutnya dengan tujuan agar pengiriman yang terkoordinir itu terpantau, kemudian jaminan continue supply itu akan terus, dan proses produksi itu tidak berhenti dikarenakan supply yang berhenti juga. Seperti itu fase pertama yang mungkin saya sedikit sharing, saya bagi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Mohon maaf apabila mungkin yang saya sampaikan tadi itu agak terlalu cepat atau seperti apa, karena saya ini selalu terlalu semangat untuk membawakan materi ini. Saya sangat semangat sekali mengenalkan CNG karena masih banyak beberapa orang yang Mas CNG itu apa sih Mas gitu. Apa sih beda dengan LPG, apa beda dengan solar gitu. Itu mungkin saya langsung saja ke fase kedua, efisiensi. Di sini saya akan menampilkan dua tabel dan satu penjelasan terkait perbandingan CNG terhadap LPG, CNG terhadap solar, dan CNG terhadap batu bara. Seperti itu. Mungkin langsung saja. Ini fase pertama, kita dari fase kedua ini, simulasi efisiensi penggunaan gas CNG terhadap LPG. Di sini saya menggunakan tabel, jadi perhitungan asumsi bahwa ketika pengguna itu menggunakan LPG dalam 1 bulan sebesar 30.000 kilo atau mungkin 30 ton. Itu setara dengan kebutuhan energi panas dalam 1 bulan itu 1.333 MMBTU. Million Metric British Thermal Unit. Ini adalah satuan
unit untuk gas CNG. Kayak gitu. Kemudian dengan asumsi bahwa 1 kilogram LPG itu 18.000 dan kurs saat ini adalah 15.000. Berarti ketika pengguna mengkonversikan dari LPG ke gas CNG, dia akan mendapat saving sebesar 220 juta. Ini adalah angka kasar gitu. Ketika Bapak Ibu mungkin bisa nanti setelah ini akan bisa saya kirimkan file Excel-nya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencoba perhitungan sendiri dengan harga yang Bapak Ibu tahu LPG-nya berapa, itu kan kemudian penggunaannya berapa, nanti akan juga langsung terketemu langsung bisa ketemu berapa savingnya dalam 1 bulan. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa efisiensinya itu sebesar sekitar 30-40% dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah terhadap solar. Nah, solar prinsip sama ketika asumsi bahwa saat penggunaan dalam 1 bulan itu 30.000 liter solar dengan harga solar adalah 18.000 per liter dengan kurs sebesar 15.000 rupiah, dia akan mendapatkan saving 1 bulan 280 juta. Sekian. Saya sampaikan dari awal bahwa kalau dibandingkan dengan solar maupun LPG, saya dengan percaya diri dan nyaman bahwa CNG ini akan menjadi problem solve terhadap efisiensi cost. Sangat terlihat nyata saat ini semua perusahaan, semua industri, semua rumah tangga akan berlomba-lomba untuk mengkonversikan bahan bakar mereka. Kemudian yang terakhir, efisiensi gas CNG terhadap batu bara. Memang kalau dibandingkan batu bara, kalau kita melihat nominal, itu tidak akan terlihat efisiensinya. Batu bara jauh lebih murah ketimbang CNG. Batu bara itu terakhir saya dapat info per kilonya itu sebesar 400 sampai 1.500 kilo rupiah. Jauh gitu. Tapi yang perlu Bapak Ibu lihat adalah garis besarnya, lingkup luarnya. Bagaimana Bapak Ibu kos-kos pengguna batu bara yang lainnya, seperti kos transport. Kemudian ketika Bapak Ibu harus membayar ekstra untuk mengurus limbah B3-nya yang dihasilkan oleh batu bara. Kemudian untuk operator, gaji operator untuk mengatur stok, kemudian mengoperasikan batu bara itu ke dalam mesin. Kemudian kos gudang yang tentu ketika Bapak Ibu beralih dari batu bara ke CNG, tempat ini bisa dialihkan fungsi ke tempat yang lain yang bisa untuk proses produksi yang lainnya. Kemudian jelas kalori yang lebih tinggi. Asumsi bahwa katakanlah 1 jam penggunaan batu bara itu bisa menghasilkan 1 ton produksi, dengan CNG dalam 1 jam mungkin bisa 2 atau 3 ton produksi. Kalau yang jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya. Seperti itu. Oke.